pengalaman saya sebagai gembala ya memang sudah cukup lama ya, berapa puluh tahun. Tetapi di situ persoalannya juga sangat berat kalau jadi gembala ya. Kalau bukan karena panggilan Tuhan yang nggak kuat lah ya. Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun berada, tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga menjaga kesehatan. Sahabat Alpetra, kita masih tetap ingin tahu ya, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Mengapa penilaian Yesus tentang dirinya sendiri berbeda dengan penilaian orang-orang pada zamannya, terutama para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi? Mengapa demikian? Dan mengapa sampai saat ini pun masih saja orang memiliki penilaian tentang Yesus yang ada yang menerimanya, ada juga yang menolaknya. Lalu bagaimanakah kita bisa memahami pengenalan akan diri Yesus, Tuhan yang bergelar Mesias, Tuhan Yesus Kristus? Hari ini kembali kita akan membahas bersama Bapak Pendeta Ian Anthony dengan tema kita adalah Akulah Gembala yang Baik, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 dan juga ayat ke-14. Mari kita simak penjelasan dari Om Ian. Baik sahabat Alpetra, tentunya kita tidak akan berlama-lama lagi nih, karena ini sudah ditunggu-tunggu ya oleh sahabat Alpetra semuanya. Kita akan bahas tentang Akulah Gembala yang Baik. Langsung aja kita sapa Om Ian. Shalom Om. Salam, Tuhan memberkati semua pemirsa Alpetra Ministry. Ya Om, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Amin. Iya Om. Om, ini kita ngelanjutin nih Om tentang tema Aku Inilah ya Om ya. Tema besar kita Aku Inilah. Seperti ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Mesias dari Allah gitu. Tapi itu Petrus yang jawab. Nah, kita membahas sekarang dari Injil Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Nah, Om, pertanyaan yang pertama aja nih Om, langsung ya. Kenapa sih Om diistilahinnya gembala dan domba gitu? Apa nggak bisa yang lain gitu? Ya, itu hubungan Tuhan dan umatnya seperti gembala dan domba-domba. Itu diambil dari Perjanjian Lama juga tuh. Ya, yang Yesaya 34 dan Mazmur 23 itu. Jadi bagi bangsa Israel itu hubungan Tuhan dan umatnya seperti gembala dan domba itu tidak asing lagi. Mereka langsung bisa nangkep gitu. Oh ya Om. Jadi dia tahu ya Om, kayak gembala sama domba gitu. Jadi memang istilah itu sebetulnya gimana Om awalnya? Ya, karena itu kehidupan sehari-hari bangsa Israel itu kan kebanyakan mereka banyak yang jadi petani dan sebagainya. Memang kalau di Indonesia sepertinya kurang pas gitu ya, harus dijelas-jelaskan gitu. Iya Om. Tapi ini kan memang Alkitab ini kan dari bangsa Israel gitu. Ya, jadi kalau orang mau belajar Alkitab, belajar konteksnya menurut zaman dan tempat waktu itu disampaikan. Jadi sebetulnya itu karena konteks ke pendengarnya ya Om ya, karena saat itu kan pendengarnya itu orang-orang di sana gembala mungkin ya kebanyakan ya Om ya.
Kayak jadi itu sebabnya hamba Tuhan kalau khotbah juga tuh harus tahu tuh konteks pendengarnya tuh. Jadi kalau enggak nanti nggak nyambung. Kalau Alkitab itu untuk bangsa Israel baik penyanyi lama baik penyanyi baru itu nyambung karena menurut konteks zaman itu. Oh iya ya Om ya. Nah kenapa Om Tuhan Yesus mempersonifikasikan dirinya sebagai gembala dalam konteks ini? Ya, kalau di Indonesia kayaknya memang kurang tepat gitu ya seolah-olah. Tapi kalau untuk bangsa Israel itu, wah itu pas sekali. Jadi Tuhan Yesus dengan umatnya atau pengikutnya seperti gembala dan domba-domba. Itu bagi bangsa Israel itu pas sekali. Nah, bagi bangsa lain yang bukan Israel ya harus mengetahui konteksnya. Kalau gembala dan domba di Israel itu seperti apa gitu. Oh iya iya. Karena budaya kan nggak sama. Ya, jadi karena budaya ya Om, karena bahasa juga mungkin ya Om ya, supaya jelas disampaikan ke orang-orang saat itu ya, saat konteks pelayanan zaman itu ya Om. Oke Om, makanya jadi di sini udah jelas ya. Nah Om, dikaitkan dengan tadi yang Om singgung di dalam Yesaya 34 ya Om, sama Mazmur juga tentang Daud lah ya, bisa dilihat juga bahwa Daud kan dari seorang gembala gitu. Ini seperti apa ya Om? Seperti gambaran gitu bahwa gembala itu yang nantinya di perjanjian baru adalah Tuhan Yesus. Nah yang mau ditanyain Om, di zaman sekarang itu kenapa juga jadi pendeta atau pimpinan jemaat disebut gembala? Nah itu berarti para pendeta hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan itu dituntutnya ya supaya menjadi seperti gembala yang diharapkan oleh Tuhan ya, seperti yang di itu konteks Yahudi itu gitu. Makanya hamba Tuhan kan belajar dulu Alkitab dengan latar belakangnya, konteksnya gitu. Lalu kepada jemaat juga ya harus dijelaskan. Tapi kan jemaat apa yang penting itu keteladanan. Apakah pendeta ini sudah menjadi gembala yang baik atau tidak, itu kan dari ini prakteknya, keteladanannya gitu. Percuma juga kalau dia menjelaskan kalau latar belakang Israel begini-begini tapi dia sendiri nggak menjadi teladan begitu. Iya ya Om. Jadi ini kalau di bahasa itunya, di bahasa kitanya lagi Om, di konteks ke Indonesia dipersempit lagi ke bahasanya kita itu tukang angon gitu ya Om. Ya itu kan beda-beda dari satu bangsa dengan bangsa yang lain. Itu di Indonesia tukang angon itu kan hanya upahan, iya. Dan seperti derajatnya itu rendah gitu kan. Iya. Nah, tapi di bangsa Israel seringkali itu apa ya, anak dari pemilik atau pemiliknya yang gitu tuh, kecuali yang kaya raya ya. Kalau kaya raya ya bisa mengupah lah gembala-gembala gitu. Iya. Tapi ya bahwa gembala yang betul-betul mengasihi domba-dombanya itu di sana itu memang waktu zaman itu memang begitu. Gembala itu betul-betul sayang sama domba-dombanya. Jadi seperti pekerjaan seumur hidup begitu, sampai dia kuat itu kerja sebagai gembala begitu. Jadi gembala begitu menyayangi domba-dombanya, seperti menyayangi anaknya sendiri. Ya Om ya. Kan kalau kita lihat diperbandingkan dengan Daud dengan Tuhan Yesus ya Om. Kelebihannya ini apa nih Om dari konteks dari Injil Yohanes ini Om tentang gembala yang baik ini? Jadi kalau gembala yang biasa itu manusia menggembalakan domba-dombanya, itu kan gembala itu terbatas kuasanya, kemampuannya, pengertiannya. Tapi kalau Tuhan itu tidak terbatas. Itu sebabnya Tuhan itu bisa menggembalakan para pengikutnya dari segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum di muka bumi. Karena Tuhan itu mempunyai kasih dan kuasa yang tidak terbatas dan maha tahu lagi. Iya Om. Nah ini juga kan kalau kita baca di Injil Yohanes 10 ini ya Om ya, kan gembala yang baik itu memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Terus ada gak Om dalam perjalanan di perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai zaman sekarang, ada gak ya yang bisa memberikan nyawa bagi domba-dombanya? Nah, kalau di Israel ya kan
itu memang itu semacam konsekuensi dari pekerjaan seorang gembala. Karena kadang-kadang macan datang, kadang-kadang seringa datang, serigala datang. Itu gembala itu betul-betul sudah siap membela domba-dombanya dengan nyawanya. Makanya ada dua macam itu senjatanya. Satu itu tongkat untuk kalau domba-dombanya tersesat itu, satu lagi gada gitu. Maka gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Gitu. Jadi ceritanya itu konteksnya gitu. Jadi tongkat itu untuk menolong supaya domba jangan tersesat itu kalau lagi mulai salah jalan. Kalau gada itu ya untuk memukul harimau lah, serigala lah yang mau mengganggu domba. Iya. Begitu. Iya. Nah, ini juga yang membedakan Tuhan Yesus sebagai gembala dengan seorang upahan yang bukan gembala ya. Jadi ada gembala juga yang upahan gitu. Ya, jadi itu. Jadi ceritanya itu ada yang gembala itu memang pemiliknya atau anak dari pemiliknya ada. Gitu. Nah, tapi kalau terlalu banyak domba kan biasanya juga mengupah. Ada gembala-gembala upahan begitu. Nah, itu beda. Kalau gembala upahan kan sekedar demi upah aja. Tapi kalau pemilik atau anak pemilik menggembalakan domba-domba, waduh itu bela sama domba-dombanya dengan nyawanya sendiri. Gitu. Nah, Om, jadi kalau gitu gembala juga kan katanya harus kenal ya sama domba-dombanya. Kalau di ayat yang ke-14 itu dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, ini Om, kalau di zaman sekarang Om, ini sikap gembala seharusnya gimana nih Om? Iya, jadi itu gembala ya, pendeta yang menggembalakan memang harus mengenal setiap jemaatnya tuh. Makanya jangan terlalu besar juga. Kalau gerejanya terlalu besar bisa ada 2-3 pendeta gitu ya, tapi harus bisa kerjasama, jangan rebutan apa gitu ya. Itu betul-betul jiwa gembala. Jadi itu yang dipenting itu domba-dombanya itu, bukan soal gajinya, soal kehormatannya, bukan. Jadi domba-domba itu ya, tapi namanya manusia ya. Tetapi kan memang Tuhan itu memanggil hamba Tuhan itu yang betul-betul jiwanya itu sebagai hamba ya. Jadi hamba Tuhan gitu, betul-betul hamba Tuhan, bukan upahan gitu. Jadi bukan sekedar gaji yang dilihat itu, tapi di sini kita membedakan antara hamba Tuhan yang demi upah ya, demi gaji, atau hamba Tuhan yang demi panggilan begitu. Itu bisa dibedakan sampai sekarang juga. Jadi hamba Tuhan itu harus jelas panggilan Tuhan itu seperti apa dan bagaimana menghayati panggilan Tuhan itu, dan setia kepada panggilan itu sampai mati. Nah Om, sebelum saya ingin dijelaskan tentang kualifikasi seorang gembala, saya mau nanya dulu Om. Jadi kan gembala itu harus kenal ya sama seluruh dombanya gitu. Jadi kalau jemaatnya banyak kan tadi kata Om, pendetanya juga mungkin perlu banyak di satu gereja. Kalau jemaatnya sedikit mungkin pendetanya 1 orang. Nah, apakah berarti pendetanya harus hafal gitu? Keluarga ini namanya, anaknya, bapaknya, ibunya, apanya gitu. Apakah harus seperti itu ya? Jadi itu ada gereja yang mempunyai aturan yang jelas, itu lebih baik. Tapi kalau gereja nggak ada aturan yang jelas, ya siapa aja asal hatinya, hati yang mau melayani gitu ya, hati yang mau berkorban untuk jemaatnya yang dianggap seperti domba-domba Tuhan gitu. Jadi itu banyak sedikit itu dipengaruhi oleh aturan gereja itu. Kalau sinode-sinode yang besar kan aturannya lebih jelas gitu. Tapi kadang-kadang hamba Tuhan juga hanya sekedar aturan gitu kan, karena bukan panggilan. Tapi kalau gereja yang besar kan pasti itu gajinya lebih besar gitu ya. Nah, kembali lagi lah, itu masalahnya, ini panggilan Tuhan itu apakah jelas dan apakah dihayati. Jadi bukan melihat berapa yang kita dapat gitu. Karena kan yakin Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Itu hamba Tuhan harus yakin gitu. Iya Om, karena kan ini udah bukan rahasia lagi Om. Kadang ada gembala kan yang
Kalau yang dombanya gemuk, kata di SK juga kan gitu. Kalau dombanya gemuk, dia datangin terus gitu. Kalau dombanya kurus, nggak kenal gitu. Nah itu gimana Om? Kalau saya dulu sama Om jalan tuh semua didatangin. Itu cukup manusiawi. Tetapi yang namanya hamba Tuhan itu harus setia dengan panggilannya. Jadi kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Jadi mengasihi domba-domba itu tidak melihat apakah kaya atau miskin, ya, apakah terpelajar atau tidak terpelajar. Itu jiwa-jiwa itu berharga. Jiwa-jiwa itu berharga di mata Tuhan. Iya Om. Kualifikasi untuk seorang gembala itu sebaiknya gimana Om? Itu kan ada di Timotius 3 ya, itu kualifikasi menjadi gembala itu ada. Jadi dia harus menjadi teladan yang baik dalam keluarga, teladan yang baik di dalam jemaat, dan teladan baik di masyarakat. Itu yang terutama. Nah, tentu saja kehidupan rohaninya gitu ya, dan dia jangan orang baru kalau jadi gembala, atau jadi majelis juga jangan orang baru. Jadi dia sudah bertumbuh lah dibandingkan dengan orang Kristen biasa. Ada beberapa poin itu yang penting itu ya. Jadi pertama dia jadi teladan dalam keluarga, gitu kan. Kemudian tentu saja jadi itu. Jadi katanya tidak bercacat itu maksudnya jadi teladan. Dalam rumah tangga juga bisa mengendalikan diri, ya. Jadi bisa mengendalikan diri itu tidak impulsif, gitu. Semua harus dipertimbangkan dulu positif negatifnya. Lalu bijaksana itu memikirkan kemungkinan yang terbaiknya, gitu. Jadi positif negatifnya dipertimbangkan. Kemudian sopan, karena sopan itu jadi dia itu bisa menghargai orang lain, gitu. Itu penting itu. Ya, kemudian suka memberi tumpangan itu apa konteks zaman itu. Jadi ada hamba Tuhan yang dari satu kota ke kota yang lain memberitakan Injil. Sekarang kan mesti jelas organisasinya, dia undangnya kapan, nggak boleh sembarangan. Tetapi waktu itu ada hamba Tuhan itu betul-betul berdasarkan iman. Jadi dari satu gereja ke gereja yang lain memberitakan Injil, gitu, terserah mau ada persembahannya berapa dan sebagainya, ada waktu zaman itu. Kalau sekarang semua harus diatur dari sinode lah, aturannya bagaimana gitu ya. Nah, terus cakap mengajar orang itu sih kualifikasi ya seharusnya kalau mau menjadi gembala sih harus bisa mengajar dengan baik itu. Kalau tidak ya jangan jadi gembala lah, jadi pemberita Injil aja atau jadi pengkhotbah keliling aja. Tapi kalau jadi gembala harus bisa mengajar dengan baik, gitu ya. Dan ada lagi tuh bukan tukang minuman keras ya. Itu orang Kristen biasa juga jangan. Kemudian bukan pemarah, katanya melainkan peramah. Itu berarti jangan yang gampang emosi gitu. Kan jelek. Masa katanya pendeta gampang emosi. Nah, pendamai itu maksudnya sifatnya itu sudah begitu, inginnya membuat orang jadi akur gitu ya, bukan jadi provokator. Ada Tuhan jadi provokator. Nah itu jangan jadi ada kalau gitu ya. Jadi kemudian bukan nambah uang. Nah ini penting juga, melayani Tuhan itu bukan karena uang, tapi karena panggilan. Kita kan yakin Tuhan adalah gembalaku. Jadi sebelum kita mengajar jemaat Tuhan adalah gembalaku, hamba Tuhannya juga sudah mengalami Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Yakin aja gitu ya. Nah, kemudian juga seorang kepala keluarga yang baik itu kan teladan dalam keluarga ya. Kemudian disegani dan dihormati. Nah itu juga tidak gampang. Itu adalah orang yang sudah dilihat sebagai orang yang bijaksana, orang yang tidak gerasa gerusuk, orang yang tidak gampang mengambil satu keputusan gitu ya. Artinya tuh semua dipertimbangkan dengan baik gitu ya. Nah, terus ada lagi tuh anak-anaknya. Nah ini yang susah, anak-anaknya kalian menjadi teladan gitu kan. Nah itu jadi betul-betul persyaratannya begitu ketat. Kalau sekarang seringkali malah anak pendeta yang memalukan Tuhan gitu ya. Sering gitu kan. Pendeta lagi gitu ya.
ya pendeta besar, pendeta kecil, banyaklah anak pendeta yang tidak sesuai gitu ya dengan kedudukan orang tua gitu. Iya Om. Iya. Nah itu jadi sorotan ya Om ya, kalau seorang gembala ya. Di sisi lain juga itu kan berarti sikap domba ke gembalanya gitu. Tapi ya kata Om tadi, gembala-gembala itu sekarang ini kebanyakan rutinitas ya Om, karena dipayungin oleh sinode atau oleh gerejanya gitu, sehingga nggak bebas jadinya Om. Padahal domba-dombanya butuh. Jadi itu panggilan utamanya dia dengan Tuhan itu. Jadi dulu, jadi harus selalu ingat dia itu dipanggil Tuhan sebagai apa? Apakah sebagai gembala, ya harus memperhatikan domba-dombanya. Tapi kalau dia dipanggil sebagai pemimpin, ya itu lain lagi. Juga itu soal apa namanya kalau karunianya ya, talentanya. Jadi ada talenta sebagai pemimpin itu untuk memimpin organisasi, ya apakah di gereja setempat atau di sinode atau di mana. Ada karunia penggembalaan, ada karunia mengajar. Biasanya kalau jadi gembala harus bisa mengajar juga gitu. Berdoa kalau memang dipanggil jadi gembala harus bisa mengajar gitu dengan baik. Iya Om. Kan biasanya tapi pandangannya jemaat itu ke sikapnya ke apa domba ya, ke gembala itu kan nuntut Om biasanya juga ya dari jemaatnya gitu. Untuk gembalanya harus ini, seolah-olah gembala itu super power, multi talenta gitu. Jadi kalau gembalanya nggak bisa, payah gembala, masa nggak bisa gitu. Itu gimana Om? Ya itu jadi kalau hamba Tuhan itu yakin dengan panggilannya, ya harus siap menghadapi segala macam halangan atau tantangan gitu. Jadi yang penting yakin akan panggilannya sebagai apa. Kalau jemaatnya namanya jemaat macam-macam lah itu, domba-domba itu kan, ada kambing-kambing juga di situ. Jadi harus siap mental lah gitu jadi hamba Tuhan itu. Dari zaman dulu perjanjian lama begitu, perjanjian baru begitu. Itu jadi itu harus realistis lah. Tidak semua orang menyukai kita, tidak semua orang membenci kita. Lakukan yang terbaik aja, melayani dengan bijaksana dan dengan kuasa dari Roh Kudus, dengan hikmat dari Roh Kudus. Nah Om, gimana kalau ada kan domba yang suka nanduk katanya Om? Gimana tuh Om? Ada domba yang suka tanduk-tanduk gembalanya. Itu jadi apa namanya, ya biasanya sih kalau domba nggak berani sama gembalanya ya. Itu nggak tahu apa domba dimasukkan oleh kuasa jahat atau gimana itu ya kok. Masa domba berani nanduk-nanduk gembalanya sendiri gitu kan. Itu jadi minta hikmat Tuhan bagaimana mengatasinya. Dan itu kalau gereja yang sudah besar kan aturannya jelas. Jadi kalau ada perselisihan antara hamba Tuhan dengan jemaat, itu aturannya bagaimana. Cuman yang paling penting itu hamba Tuhan itu minta hikmat Tuhan dan kuasa. Jadi untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul di dalam gereja, terutama yang menyangkut ini menghadapi domba-domba itu. Jadi minta hikmat Tuhan, minta kasih yang lebih besar, hikmat yang lebih besar gitu. Iya. Gitu. Ya kadang ya tadi kata Om ya apa pendetanya provokator, domba sama domba diaduin, ada domba Om, adu domba Garut. Itu gembala itu dipertanyakan, itu kasih tanda tanya yang besar itu. Iya Om. Kalau ada gembala yang begitu. Kan ada kan Om kasus gitu. Ini domba ya mungkin untuk kepentingan gembalanya sendiri. Jadi dombanya yang ini, oh ya ini gini ya, domba yang ini, oh ya gini, iya jadi dombanya yang berantem. Gitu ya. Untuk kepentingan. Jadi itu gembalanya lebih mementingkan hikmat duniawi daripada hikmat rohani. Iya Om. Om, ini sedikit Om tentang gembala nih, karena lagi ngomongin gembala nih Om ya. Om, itu ada gembala yang katanya jadi pindah keyakinan Om. Itu gimana Om itu gembalanya kayak gitu? Begini ya, itu adalah sekarang ini ya berita-berita yang bisa menggoncangkan orang Kristen baru ya. Jadi itu ada orang yang terpanggil jadi pendeta, tapi karena jabatan, karena kedudukan, lihat kalau jadi pendeta itu terhormat gitu ya, mungkin gajinya gede dan sebagainya.
tapi dia belum mengalami lahir baru dan belum bertumbuh rohaninya, maka persyaratan masuk sekolah teologi itu ada yang ketat. Jadi di sekolah-sekolah teologi Injili itu persyaratan, apakah kamu sudah mengalami kelahiran baru dan jadi jemaat itu minimal 2 tahun, dan ada kesaksian, surat rekomendasi dari pendeta, dari majelis. Tapi ada yang sekolah-sekolah teologi itu pokoknya asal masuk, lulus tes, masuk, diterima, padahal orangnya belum lahir baru, orangnya belum bertumbuh rohani. Nah itu ada tuh di salah satu STT ya di Jakarta, saya nggak sebut nama STT-nya, itu jadi persyaratannya bukan soal lahir baru, persyaratannya itu tadi akademisnya, ya, misalnya sudah lulus SFTA gitu ya, dengan nilai ada minimalnya itu untuk diterima dan sebagainya. Tidak ada persyaratan sudah lahir baru atau sudah pengalaman melayani misalnya 2 tahun minimal, enggak. Jadi itu masalahnya. Jadi perekrutannya sembarangan, jadi bolong-bolong di situ. Jadi, itu ada yang STT ya, namanya STT Sekolah Tinggi Teologi, itu hanya persyaratan akademis saja gitu. Jadi pokoknya persyaratannya apa akademisnya memenuhi syarat, udah diterima aja, nggak ada persyaratan lahir baru, nggak ada persyaratan sudah melayani di jemaat misalnya sekian tahun, jadi diterima aja, yang penting persyaratan akademisnya memenuhi syarat, udah diterima gitu. Nah nantinya dia mau jadi apa terserah gitu. Ada yang begitu, bahaya juga itu kalau kayak gitu ya. Makanya kesaksiannya tuh, ada kesaksiannya, jadi sesudah sekolah teologi baru bertobat tuh, sesudah sekolah teologi 2 tahun apa 3 tahun. Ada lagi yang sudah jadi pendeta baru bertobat. Nah, itu gimana? Gimana ya? Ada. Sudah jadi pendeta baru bertobat. Iya. Padahal untuk prosesnya itu susah padahal ya, sulit sekali gitu untuk jadi seorang pelayan Tuhan itu betul-betul jadi budak Tuhan itu, waduh, perlu ketundukan, ketaatan penuh ya Om. Jadi ya itu karena banyak sekolah teologi lalu rebutan mahasiswa, jadi kadang-kadang persyaratannya itu dilonggarkan, gitu. Kalau enggak nanti bisa tutup STT-nya, gitu. Jadi persyaratannya dilonggarkan. Kalau dulu itu ya masuk ke saat itu betul-betul persyaratannya ketat. Saya nggak tahu perkembangannya kemudian. Di Tirano juga dulu termasuk ketat persyaratan. Saya nggak tahu perkembangannya kemudian. Jadi ada yang hanya persyaratan akademis saja diterima. Ya Om, harusnya sih gitu ya Om. Ya, saya merasakan berat Om. Berat. Kalau memang panggilan Tuhan, nanti bisa bertobat di STT di waktu sekolah teologi. Ada lagi yang sudah jadi hamba Tuhan, yang sudah jadi pendeta baru bertobat, ada juga. Iya. Tapi makanya lucu ya, udah jadi pendeta, udah jadi pimpinan, gembala sidang, malah ninggalin Tuhan, kan jadi itu aneh gitu dipertanyakan. Iya, itu ya belakangan ini ada berita-berita begitu ya. Malah pindah server katanya ya, pindah channel gitu. Itu sih saya yakin orang itu belum mengalami kelahiran baru. Jadi belum bertumbuh imannya, rohaninya. Jadi dia hanya profesi. Nah ini cukup banyak. Jadi orang mau jadi pendeta karena profesi, karena kan jadi pendeta kan terhormat. Iya. Gitu. Dan gajinya kan kalau di kota ya lumayan lah. Nah gitu. Itu alasannya berarti bukan karena dia ingin melayani Tuhan, ingin dapat uangnya gampang. Profesi aja. Profesi. Iya Om. Aduh, berat ya Om jadi gembala ya Om. Seharusnya bagaimanakah sikap tadi kan gembalanya, gimana sikap domba-domba itu harusnya ke gembala gitu, jangan nanduk gitu. Jangan diruduk. Iya, jadi itu kan tidak semuanya domba-domba itu asli bimbingan dari gembala ini, kan bisa tukar-tukar tuh. Gembala itu, pendeta itu pindah dari satu gereja ke gereja yang lain, dari satu jemaat ke jemaat yang lain, ya. Nah,
Itu jadi dia juga belum mengenal domba-dombanya atau belum membimbing domba-dombanya. Nah itu makanya begitu mau mendapat kepercayaan menggembalakan satu jemaat, itu coba pelan-pelan mengenal jemaat itu apakah sudah lahir baru atau belum. Kalau belum lahir baru dibimbinglah penginjilan, cuma bijaksana lah. Kamu udah lahir baru belum? Ya jangan begitu, bimbingnya dengan bijaksana supaya semuanya mengalami pertobatan atau keputusan yang sungguh mau bertobat terima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru. Itu kan ternyata banyak itu yang belum bertobat, belum diselamatkan, bahkan ada yang jadi majelis gereja. Nah itu kalau dipukul rata itu 50% dari seluruh gereja, dari umat Kristen itu yang belum mengalami keselamatan lahir baru gitu. Jadi 50%. Jadi bayangin itu. Kalau misalnya punya jemaat besar, ternyata 50%-nya tuh belum lahir baru. Waduh, kasihan itu yang jadi pendeta, jadi gembala gitu ya. Gitu. Nah, jadi makanya begitu dipanggil melayani ya harus satu-satu dibimbing lah. Ini sudah mengalami keselamatan belum gitu ya. Kalau sudah mengalami keselamatan ya tinggal dibimbing selanjutnya, atau dengan cara bagaimana itu, misalnya ya pemuridan nanti dari situ dilihat apakah ini orang sudah mengalami kelahiran baru atau belum. Kalau belum kan percuma, dimuridkan jadi pandai gitu ya, otaknya penuh, tapi karakternya masih seperti itu kambing, jadi yang masih apalah ya, belum lahir baru lah secara rohani. Iya Om, iya. Jadi itu itu Om pembinaan pembinaan warga jemaat atau juga mengembalakan domba itu ternyata tidak semudah yang dipikirkan ya Om. Kecuali kalau yang pendetanya Om bilang tadi hanya sebagai profesi aja, ya udah dia menjalankan profesi aja gitu. Terus juga kan ada pendeta yang karena tergantung peraturan entah sinodenya, gerejanya, baru 5 tahun sini pindah, 5 tahun sini pindah, jadi nggak kenal sama domba-dombanya semua. Ada juga yang saya nggak bisa melayani di sana ya, maaf, saya ini ada payungnya gitu, ada saya di gereja ini gitu, jadi nggak boleh gitu, dibatasi gitu pelayanannya. Nah itu jadi masalah juga kan Om kayak gitu. Ya kalau sekarang memang jadi pendeta itu suatu profesi. Jadinya dulu harus ingat waktu dia terpanggil itu bagaimana, apakah karena profesi, apakah karena panggilan untuk melayani. Gitu. Kalau panggilan untuk melayani, coba layanilah, mulai dengan pembinaan pribadi itu, penginjilan pribadi baru, untuk pemuridan dan sebagainya gitu. Nah Om, ada lagi nih Om, bagaimana dengan saling ketergantungan antara gembala sama dombanya? Maksudnya ketergantungan bagaimana? Ya jadi gembala itu misalnya memang dia bikin, entah dia bikin atau entah dengan tidak disengaja gitu, membuat domba-dombanya itu jadi tergantung sama gembalanya gitu. Apa-apa gembalanya. Nah itu gimana Om? Nah, jadi memang kewajiban gembala itu bukan saja memastikan bahwa jemaatnya sudah mengalami lahir baru, tapi juga bertumbuh lalu dimuridkan, didewasakan. Itu memerlukan waktu dan kesabaran dan hikmat Tuhan, banyak doa dan kesabaran gitu. Jadi memang nggak gampang untuk menjadi gembala jemaat itu. Tapi itulah kalau panggilan ya laksanakan dengan setia gitu. Dari tahap awal lah itu untuk penginjilan pribadi, pemuridan, pengkaderan dan seterusnya gitu. Jadi meskipun ada gereja besar itu sudah tertata rapi secara organisasi, tapi kita sebagai hamba Tuhan itu harus belajar memperhatikan pribadi demi pribadi gitu. Jadi harus diyakinkan itu apakah orang yang aktif ini sudah mengalami kelahiran baru atau belum gitu ya. Tapi kita juga tidak menghakimi, tapi membimbing secara pribadi. Kalau menghakimi kan
nanti semuanya bisa jadi heboh gitu kan. Iya. Kamu ini belum lahir baru calon neraka. Wah, itu kan bisa jadi ribut ya. Gitu. Jadi itu jadi gembala itu betul-betul minta hikmat Tuhan dan kesabaran, kerendahan hati. Gitu, banyak doa gitu. Iya. Nah, ini berkaitan sama profesi juga nggak nih Om? Kan fenomena gembalanya sekarang atau pimpinannya itu lebih yang pingin lebih menonjol ya dibanding dengan Tuhan Yesusnya gitu. Kebanyakan seperti itu ya, terutama di kota-kota besar gitu. Jadi domba-domba itu bukan datang karena melihat sebagai seorang gembala, tapi karena gembalanya itu terkenal gitu. Jadi gembalanya pengen diagungkan, agung-agungkan. Sifat manusiawi lah, mencari orang yang terkenal, orang yang hebat omongannya dan sebagainya. Tapi kalau domba-domba Tuhan itu akan dipimpin oleh Tuhan untuk mencari gembala yang alkitabialah gitu, yang memperhatikan kerohaniannya, pribadinya. Jadi bukan mencari pendeta yang hebat khotbahnya gitu, atau pendeta yang punya wibawa di mimbar gitu. Yang penting itu dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa menggembalakan dan memuridkan gitu. Tapi kalau gembala-gembala besar gitu kayaknya nggak kenal sih sama domba-dombanya ya Om ya. Kalau yang bukan hanya saya tebak gitu, tapi kenyataannya mereka yang udah gembala-gembala besar gitu yang terkenal itu rata-rata nggak kenal sama domba-dombanya. Mereka lebih sibuk mengagungkan diri lah, kalau boleh saya katakan seperti itu, karena mereka itu nggak mau mengunjungi itu tadi Om gitu. Jadi dia mengunjunginya orang-orang tertentu misalnya gitu. Karena saya rasain sih kalau di gereja yang besar gitu, apalagi pendetanya yang punya nama, nggak kenal tuh, saya nggak kenal gitu. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Jadi tapi domba-domba itu kadang sering bangga gitu. Saya ini di Jumatnya pendeta Dr. Rian Antoni gitu misalnya. Jadi itu namanya sifat manusia itu kan ya, lebih tertarik kepada hal-hal yang lahiriah. Iya. Tapi kalau orang Kristen sudah lahir baru dan bertumbuh rohaninya, tentu tidak mementingkan hal-hal itu berlebihan gitu. Jadi makanya gereja di akhir zaman itu kan diumpamakannya itu tadi 50% domba, 50% kambing. Coba bayangkan, hanya 50% gitu. Kambing. Ya, lalu hamba-hamba Tuhan juga dari 12 pendeta kan satunya Yudas. Iya. Ya kan, mengerikan. Dari 12 pendeta satunya Yudas. Gitu. Tapi itu sudah bagaimana di Alkitab jadi contohnya begitu, dari 12 murid Yesus satunya Yudas Iskariot kan. Demikian juga dari jemaat itu, perumpamaan Tuhan Yesus kan ya, dari 50% itu domba-domba, 50%-nya kambing-kambing. Itu kenyataan. Nah, ini yang seringkali menggoncangkan iman orang Kristen baru. Iya Om, jemaat juga jadi mundur gitu juga ya Om. Nah, ini kalau misalnya Pak Alfa bisa menyebar luaskan ya kenyataan gereja ini baik juga, tapi dengan bijaksana. Bahwa umat Kristen itu ya hanya 50% lah yang sudah lahir baru secara pukul rata gitu. Nah, kemudian nama Tuhan juga dari 12 orang itu satunya Yudas. Iya Om, tapi juga memang sih nggak hanya hamba Tuhan yang memandang muka atau memandang bulunya tebal atau enggak. Kadang ya jemaat juga gitu ya Om, domba juga gitu, ngelihat ini gembalanya gimana ya gitu. Jemaat juga kan sudah dibilang itu kemungkinan hanya 50% yang sudah lahir baru, dan yang sudah lahir secara rohani pun berapa yang sudah bertumbuh kan. Iya. Begitu. Jadi makanya ya nama Tuhan dipermalukan lah ya oleh orang-orang yang menyebut dirinya Kristen tapi belum lahir baru secara rohani.
atau yang sudah lahir baru secara rohani tapi seperti masih bayi-bayi rohani ya, masih kekanak-kanakan sifatnya. Padahal sudah lahir baru, sudah diselamatkan, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Kan banyak begitu. Jadi gembala itu enggak gampang. Kalau jadi penginjil ya keliling ke sana kemari, wah dia hebat ya, karena memang karunia-nya berkota gitu ya. Nah itu seolah-olah main hantem aja. Nanti kasihan ya gembala. Gitu. Iya Om, serba salah jadinya ya Om. Serba bingung jadinya. Memang harus saling mengisi ya Om, harus saling ya Om. Oke Om, sebelum Om menutup dalam kesempatan kali ini, sebelum Om menyampaikan closing statement, kalau Om nggak keberatan, boleh nggak Om berbagi sedikit pengalaman Om sebagai gembala jemaat? Jadi pengalaman saya sebagai gembala ya memang sudah cukup lama ya, berapa puluh tahun. Tetapi di situ persoalannya juga sangat berat kalau jadi gembala ya. Kalau bukan karena panggilan Tuhan yang nggak kuat lah ya. Baik itu masalah dari majelis gereja ya, kan tidak semua majelis itu berpihak kepada kita atau menyukai kita gitu ya. Penilaian mereka kan nggak sama. Belum lagi dari jemaat ya. Nah dari antara jemaat itu kan ada yang mudah dibimbing, ada yang tidak mudah dibimbing gitu ya. Tapi yang penting itu panggilan Tuhan itu jelas. Kalau panggilan Tuhan itu jelas, lalu kita melaksanakan mulai dari yang sederhana, yaitu penggembalaan pribadi-pribadi jemaat ya. Kita nanti dari penggembalaan secara pribadi itu kita tahu ini jemaat ini sudah mengalami kelahiran baru atau belum. Ya kalau yang belum ya dibimbing lah untuk pertobatan, terima Tuhan Yesus ya, atau gimana sampai lahir baru. Nah ada yang sudah lahir baru tapi mereka itu sombong rohani juga, merasa sudah lama jadi Kristen misalnya ya. Nah itu memang jadi gembala itu harus banyak rendah hati, belajar sabar, belajar berhikmat ya, supaya bisa membimbing satu demi satu itu jemaatnya itu, apakah sudah lahir baru atau yang belum lahir baru ya. Yang sudah lahir baru mestinya lebih mudah, tapi enggak juga. Kadang-kadang mereka kan merasa lebih rohani, apalagi kalau misalnya pendetanya masih muda gitu ya. Nah itu jadi memang jadi hamba Tuhan itu harus yakin akan panggilannya masing-masing. Lalu berdasarkan panggilan itu minta kuasa Roh Kudus, hikmat Tuhan, kesabaran, kerendahan hati ya gitu, dan setia ya, setia itu. Oke, gitu kira-kiranya intisarinya. Panggilan Tuhan itu yang paling penting. Lalu belajar tikus salib lah. Ya, tikus salib, mengikuti Yesus itu sampai ke atas bukit Golgota. Tapi di balik itu kan ada kebangkitan. Oh iya Om. Itu di balik salib kan ada kebangkitan. Iya. Oke Om, terima kasih Om penjelasannya dan juga berbagi pengalaman pelayanannya. Dan sahabat Apetra, saya adalah salah satu domba yang dirawat oleh Om Yan. Nah, dan saya bisa sampai memahami firman Tuhan, dekat sama Tuhan, bertobat juga karena gembala saya di dunia ini ya, itu Om Yan. Dan pasti banyak domba-domba Om Yan yang lain juga yang merasakan hal yang sama seperti saya. Terima kasih Om untuk pelayanannya sebagai gembala kami. Lama sekali, saya dari kecil sampai melayani Tuhan digembalakan oleh Om. Jadi terharu saya. Oke Om, terima kasih Om untuk penjelasannya. Dan sahabat Apetra, itu tadi penjelasan dari Om Yan tentang inilah aku, gembala yang baik. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Terima kasih Om. Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39.